Jim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Setelah kita membaca doa tawassul dan semoga doa-doa dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita hadiahkan surat Al-Fatihah untuk Al-Imam Asy-Syahid As-Sayyid Ali Al-Khamenei beserta keluarganya yang syahid, juga untuk syuhada, para syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir di seluruh dunia ini di sepanjang zaman, juga untuk para pejuang Islam dan pembela umat Islam. Semoga Allah menangkan Islam dan kaum muslimin. Dan kita baca Fatihah dengan niat semoga kita semua tetap di jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhai, jalan sebagaimana yang dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ahli baitnya, keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, doa-doanya juga doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahli kubur kita diterangi kubur mereka, dikunjungi Rasulullah dan ahlul baitnya alaihi wassalatu wassalam, kedua orang tua kita. Semoga Allah mengampuni keduanya dan mengampuni kita semua, saudara-saudara kita, keluarga kita, ahli kubur kita, minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Nuhdi tawab surat al-Fatihah wa qablaha salawat. Allahumma salli ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sebuah hadis dari Imam Musa Al-Kazim alaihi salam. Beliau berkata, wajadtu ilman nasi fi arba'. Aku mendapati ilmu dan ma'rifat orang-orang, ma'rifat manusia itu terletak pada 4 perkara. Ada 4 pengetahuan yang manusia miliki. Yang pertama, awwaluha an ta'rifa rabbak. Ma'rifat pertama ialah kita mengenal Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Wassaniyatu an ta'rifa ma sana'a bika. Dan ma'rifat yang kedua ialah mengetahui apa-apa yang Allah lakukan kepada kita. Allah menciptakan kita, Allah membimbing kita melalui utusannya, artinya Allah mengutus seorang di antara umat manusia ini, manusia pilihan, dan setelah kenabian Allah
pilih manusia-manusia suci sebagai tauladan, figur yang menjadi sosok suci, sosok jelmaan Islam, menjadi contoh bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa taala mengkarunia kita, memberi anugerah kita akal, memberi kita hidayah, taufik, kemauan. Tak terhitung jumlahnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa pernah mendengar penjelasan dari Ustadz Labib di bulan Muharram, di malam-malam Muharram, awal 10 malam Muharram, di antaranya bahwa karunia atau rezeki itu tidak hanya berupa materi, tapi juga berupa spiritual. Tidak hanya perkara-perkara material, harta benda, kesehatan, kedudukan, dan seterusnya, tapi juga ada rezeki karunia yang berupa spiritual, iman, Islam, dan seterusnya. Dan bahkan bencana, ujian itu kalau artinya menguji iman kita, itu sebenarnya rezeki, sebenarnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diuji, berarti kita mau dinaikkan kelas kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya bahwa kita mengetahui apa yang Allah lakukan kepada kita. Pasti kalau perbuatan itu dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti baik, pasti itu benar. Mengapa? Karena Allah Maha Benar, Allah Maha Baik, Allah sumber kebenaran. Darinya pasti sebuah kebenaran, darinya pasti sebuah kebaikan. Semua yang Allah lakukan adalah benar, semua yang Allah perbuat adalah baik kepada hamba-hambanya. Allah la yadlimu an-nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Allah tidak pernah menganiaya, berbuat lalim terhadap manusia sedikit pun, tapi sebaliknya justru manusia itu sendiri yang berbuat lalim terhadap dirinya sendiri. Itu makrifat yang kedua ya. Jadi kita dituntut atau sebagai tugas manusia, kita harus tahu sebagai hamba apa yang Allah lakukan kepada setiap kita, kepada umat. Yang ketiga, anta'arifa ma arada minka. Kita juga makrifat yang ketiga ini, kita harus tahu apa yang Allah inginkan dari kita. Ya, yang Allah inginkan dari kita, ati Allah wa atiur Rasul. Kita harus taat kepada Allah, taat kepada hukum-hukumnya, taat kepada syariatnya, kepada Rasulullah, dan juga taat kepada para kekasihnya. Warabi'atu an ta'rifa ma yakhrujuka min dinika. Dan yang keempat itu ialah ma'rifat, mengetahui sesuatu yang membuatmu keluar dari agamamu. Artinya, perkara apa yang menjadikan kita keluar dari iman kita, atau kita kehilangan iman kita. Perbuatan apa, pemikiran apa, gerakan apa yang membuat kita ini jadi keluar dari agama, keluar dari kaum muslimin. Ada hadis-hadis misalkan begini, man lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minhum. Orang siapa yang tidak berkepedulian terhadap urusan-urusan muslimin, falaysa minhum, bukan dari
golongan mereka, golongan muslimin. Jadi kalau tidak punya kepedulian, tidak punya perhatian kepada muslimin, urusan muslimin, kepada umat Islam yang ada di Palestina, umat Islam yang ada di Lebanon yang terus-terusan diserang oleh Israel, dan juga di Gaza yang terus dibantai, dibunuh, tidak henti-hentinya Israel berbuat kekejaman, tapi kita tidak punya kepedulian. Nah, itu artinya kita dinyatakan bukan dari golongan mereka, golongan muslimin. Setidaknya kita mendoakan mereka untuk supaya Allah berikan kemenangan bagi umat Islam yang tertindas. Jadi itu sebuah hadis dari Imam Musa Al-Kazim, ada 4 pengetahuan yang harus kita capai, yang harus kita miliki, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal perbuatan Allah Subhanahu wa taala, mengenal diri kita salah satunya. Kita ini adalah hasil dari perbuatan Allah. Allah mengadakan kita, Allah mewujudkan kita, Allah memberi rizki kepada kita, Allah menurunkan kitabnya kepada kita, Allah memperlakukan kita sebagai hamba. Jadi itu makrifat yang kedua ini. Nah, kemudian setelah Allah berikan semuanya, eh, kalau dalam istilah akidah itu ada hidayah tasyri'iyah, hidayah takwiniyah. Kita mendapatkan petunjuk secara alami. Secara alami ya secara tanpa diajari. Kita seperti eh, makhluk hidup lainnya, ada perubahan-perubahan di sepanjang hidup kita ini. Dan selain itu ya ada hukum alam, tapi juga ada hukum agama, hukum syariat. Itu artinya bahwa Allah menurunkan kitab kepada kita, mengutus seorang untuk kita, kepada kita, untuk membimbing kita. Itu artinya supaya kita eh, selain supaya kita diingatkan apa yang Allah inginkan, yaitu adalah kalau seruan para nabi itu paling utamanya adalah seruan tauhid. Ya, qulu la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illa huwa, yaitu tauhid. Ya, bertauhid, menghamba kepadanya, eh, memandang bahwa satu-satunya Allah Tuhan yang memiliki seluruh makhluknya, yang menciptakan seluruh makhluknya, dan sesama makhluk tidak boleh menuhankan kepada sesama makhluk. Setiap makhluk tidak boleh menuhankan, memuja, memuji, mengagungkan sesama lebih daripada penciptanya, lebih daripada pemiliknya. Nah, itu artinya bahwa kita diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu poin pertama ya dalam hadis tadi. Poin yang kedua ialah bahwa tauhid itu tidak hanya pengetahuan yang ada di pikiran kita, yang dipahami oleh kita. Artinya tauhid dalam benak kita. Orang bisa bertauhid, orang bisa mukmin, orang bisa bersyahadat. Ya, dia punya akidah yang benar tetapi sebatas benaknya. Tauhid dalam pemahaman itu artinya. Tapi apakah di dalam tindakan kita ini bertauhid? Kadang-kadang ya sebagian orang juga dalam mencapai tujuannya untuk kepentingannya dia menuhankan yang lain. Dia mementingkan, mengagungkan
memuji berlebihan lebih daripada Tuhannya, cinta kepada seseorang dalam ungkapan itu, dalam menggoda, merayu atau apapun itu melebihi pujian dia kepada Tuhan. Nah, itu artinya bahwa dia bertauhid hanya ada di benaknya, tapi dalam ucapannya dia tidak jujur, dalam ucapannya dia berkhianat dan macam-macam, belum lagi perbuatannya. Nah, itu artinya kalau dalam pelajaran tauhid itu ada tahapan-tahapan. Ada tauhid dalam ibadah. Tauhid dalam ibadah itu hanya Allah yang patut disembah. Ada juga tauhid dalam ketaatan, bahwa satu-satunya yang patut ditaati adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menyuruh kita supaya taat kepada kedua orang tua, sandarannya, alasannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib taat kepada ayah dan ibu, tetapi kalau perintahnya itu menyalahi perintah Tuhan, melanggar hukum Tuhan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada pelanggaran kemaksiatan, eh, la ta'ata, tidak ada ketaatan dalam melanggar batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Itu poin kedua. Poin ketiga ini sangat penting, ya, sangat penting, yaitu masalah yang beredar di sekarang ini khususnya dan di sepanjang zaman, yaitu masalah penyakit dalam pemahaman, penyakit dalam keyakinan. Ada orang salah pikir, salah duga, salah sangka, atau kepercayaannya itu karena dia mengikuti seseorang, percaya sama seseorang, tapi ternyata batil, ternyata menyimpang keyakinannya itu. Sebuah cerita, misalkan seorang sahabat Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam yang kita baca pada malam Jumat, itu doa Kumail bin Ziyad, ya, seorang sahabat khusus bernama Kumail. Itu suatu malam beliau berjalan dengan Imam Ali bin Abi Thalib, lalu di satu tempat mendengar suara orang baca Quran dengan suara yang sangat indah, menyentuh hatinya, terharu dengan suara itu. Ya, kadang orang itu bisa khusyuk dengan suara yang enak, suara yang indah, suara yang merdu, ya, suara yang menyentuh hati dan membuat orang itu merinding dan seterusnya. Ya, itu bagus, itu pengantar, tetapi jangan terpancing, karena kita melihat ada kaum di sana yang ahli Al-Quran. Yang dimaksud dengan ahli Al-Quran itu bukan cuma pandai membaca, bukan cuma tilawahnya itu bagus, bukan cuma dia hafal Al-Quran, ya, itu kulit bukan isi. Yang penting kan amalnya, gitu. Orang alim tapi ilmunya bertentangan dengan amalnya, atau amalnya bertentangan dengan ilmunya. Nah, Kumail mengungkapkan itu kepada Imam Ali. Sungguh indah suaranya, ya. Ayat yang dia baca orang itu dengan suara yang merdu. Ayatnya di surat Az-Zumar ayat 9 yang bunyinya amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Dengan ayat ini, ya,
Kumail bin Ziyad merasa terpikat dengan suaranya itu. Lalu kata Imam Ali mengatakan, kamu jangan takjub dulu sama dengan suaranya. Kenapa? Kan suaranya bagus Imam, katanya. Coba lihat aja nanti. Ya. Dan pas di perang Nahrawan itu banyak, Nahrawan itu berarti Imam Ali perang dengan Khawarij. Ya, perang dengan apa? Siapa? Kaum Khawarij itu yang tadinya kelompok Imam Ali, lalu ketika siasatnya Muawiyah, ya pasukannya itu merasa sudah terjepit mau kalah, lalu punya siasat mengangkat Al-Quran sehingga pasukan Imam Ali sebagian ragu-ragu untuk menyerangnya. Kata Imam Ali, walaupun pegangannya Al-Quran, mereka tahu apa Al-Quran. Aku ahli Al-Quran. Ana Quranun natiq. Nah, dia lebih percaya kepada yang pegangannya kelompok itu adalah Al-Quran. Seperti yang kita lihat sekarang ini ya, pegangannya Al-Quran. Iya bagus, hafal Al-Quran. Bagus, suaranya, tilawahnya, dengan tajwidnya yang pas, iya bagus. Ya. Tetapi kalau perbuatannya itu batil, keyakinannya batil, ada penyakit dalam pemahamannya, ada penyakit dalam agamanya. Nah, di situ sampai Imam Ali menunjuki di antara orang-orang yang sudah tergeletak yang dibunuh dalam perang Nahrawan itu, Imam Ali nunjuknya sama-sama pedang, sama ujung pedangnya. Ini loh yang kamu kagumi suaranya itu. Gak taunya dia musuh Imam Ali di perang Nahrawan sehingga dan terbunuh ditunjuki oleh Imam Ali. Jadi kita tidak hanya terpancing dengan suara, dengan kulit, dengan permukaan, tetapi apa perilaku dia terhadap agama. Kalau sudah melawan Imam Ali sebagai penerus Nabi, kan melawan agama, melawan imam. Ya, seperti di Karbala, Asyura, bukankah di Kufah itu banyak orang Syiah yang menulis surat, ribuan surat kepada Imam Ali bin kepada Imam Hussein alaihissalam. Namun Imam Hussein sampai di Karbala, siapa pembela Imam Hussein? Dari ribuan surat itu mana? Sampai Imam Hussein mengutus Muslim bin Aqil dan berkumpul orang-orang Syiah untuk menyatakan siap mendukung Imam Hussein. Lalu ketika Ibnu Ziyad datang dan mengancam mereka akan mencelakai mereka, keluarga mereka, akan membunuh mereka, akan dibuat kehidupannya sengsara dan seterusnya, sehingga lemah imannya, tidak jadi dukung Muslim bin Aqil. Dari ribuan yang menyatakan baiat kepada Imam Hussein, berujung pada beliau sendirian, perang sendirian, tidak ada pembelanya. Nah, itu artinya ada masalah dalam setiap diri seseorang ketika imannya itu hanya di kata-kata, imannya itu hanya di benaknya, imannya itu hanya untuk sementara saja atau dalam kondisi tertentu. Dalam kondisi mungkin kaya atau miskin, dalam kondisi tetapi kita terus pasti diuji, dalam kondisi miskin diuji, dalam kondisi kaya kita diuji. Jangan khawatir, kita tidak akan lepas daripada ujian, kaya atau miskin, sehat atau sakit, tua atau muda, itu selalu ujian itu menyertai seseorang. Nah, sampai Imam Ali mengatakan begini, ya Kumail la yu'jibuka tontonatar rajuli. Wahai Kumail, kamu jangan heran dengan suara merdunya, lantunannya yang menakjubkan
orang itu innahu min ahlin nar, dia seorang penghuni neraka. Ketika aku mengatakan malam-malam ada orang baca ayat tadi, indah betul suaranya, tilawahnya. Tapi innahu min ahlin nar, dia eh, penghuni neraka. Sa'unabbi'uka fima ba'd, nanti akan aku beritahu. Dan benar di perang Nahrawan yang mati itu salah satunya adalah orang itu. Ditunjuk sama pedangnya. Ini orangnya nih. Wallah. Dan ada cerita lagi nih. Cerita yang lain tentang sahabat Imam Ali juga alaihissalam. Salam. Dan Imam Ali bin Abi Thalib ya tidak luput dari fitnah, ujian. Beliau difitnah. Fitnahnya apa dari penduduk Syam ini? Fitnahnya Imam Ali itu tidak pernah sholat. Ajib dah. Orang, jadi di perang Siffin ada anak muda memerangi Imam Ali. Lalu sahabat Imam Ali yang setia ya tentunya berperang bersama Imam Ali itu nanya sama satu pemuda itu yang jadi lawannya, dia kenapa memerangi Imam Ali? Nah, dia mengaku bahwa Imam Ali itu tidak sholat, Imam Ali itu pembunuh khalifah ketiga katanya. Lalu disalahi sama sahabat Imam Ali, kamu salah besar, kamu pasti terfitnah ya, kamu pasti menerima fitnah yang buruk tentang Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Bukankah Imam Ali itu adalah orang pertama kali yang sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia imamul muttaqin dan beliau bukan tidak terlibat dengan pembunuhan khalifah ketiga. Akhirnya anak muda ini sadar dan dia mengatakan, apa kalau ana minta maaf diterima dan mengampuni aku Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat Imam Ali yang bernama Hashim bin Uqbah ini mengatakan, fa innahu yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya dan memaafkan atas keburukan-keburukannya. Ya. Jadi satu hal yang ingin saya sampaikan yaitu masalah afatuddin, yaitu penyakit yang bersarang yang mungkin disasarkan kepada agama ya, tentang keyakinan, tentang pemahaman dan lain-lain. Kata Rahbar, Islam itu ibarat tubuh yang punya daya tahan tubuh yang kuat. Artinya tubuh kita ini punya daya imun, daya tahan tubuh. Kalau ada penyakit ditahan oleh tubuh kita, ada daya tahan. Nah, Islam itu juga demikian. Artinya itulah penyakit-penyakit itu yang perlu kita ketahui. Ya, artinya yang menyebabkan kita keluar dari agama, yang menyebabkan kita keluar dari golongan muslimin, dari umat Islam. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Jadi terakhir nih, saya nggak lama-lama, udah lama kayaknya. Seorang ini baru penjelasan seorang alim Sayyid tentang kondisi sekarang ini, yaitu bahwa dia menyimpulkan begini, orang Syiah itu kalau ditekan akan bersatu. Orang Syiah kalau ditindas, diboikot, diganggu, yang lain bersatu. Artinya ada solidaritas ya. Nah, beliau contohkan seperti Iran. Iran itu republik Islam.
Iran, ya. Ada Syiah yang nggak suka dengan Iran, yang berseberangan misalnya, punya pandangan yang berbeda dengan Iran. Lalu ada juga orang-orang di sana yang bukan orang Iran, Syiah di Bahrain, Syiah di Kuwait, Syiah di Saudi. Siapapun itu kalau mendukung Iran akan ditangkap, akan diciduk, ya. Dan Iran pasti pasti punya perhatian, tidak luput dari perhatian orang-orang Syiah yang ada di seluruh dunia. Bahkan saya punya keyakinan Syahid Imam Ali Khamenei ini tahu Syiah yang ada di Indonesia, punya data, ya punya data. Bahkan pernah tanya yang saya dengar di Indonesia yang baca doa kumel itu berapa titik? Artinya di daerah-daerah itu berapa majelis yang baca doa kumel? Untuk menghitung kantong-kantong Syiah, titik-titik majelis-majelis Syiah yang ada di Indonesia. Itu permulaan dari bahwa Syiah itu eh, punya sebuah kekuatan. Kalau di sana ada yang ditindas, diboikot, maka Syiah yang lain juga akan menyuarakan keadilan, menyuarakan pembelaan. Nah, seperti yang sekarang ini, Rahbar Syahid, pembunuhnya, pembantainya orang kafir, Amerika dan Israel. Dan ini bukti kekuatan Syiah. Ya, bukti kekuatan Syiah. Syiah ini udah hal yang luar biasa yang umat madhab lain menyaksikan kekuatan itu. Mereka berkumpul menyatakan bangkit bersatu, jutaan seluruh dunia loh ini datang di satu tempat, ya puluhan juta di Teheran, berapa hari mereka bertahan, lalu sekarang ke Qum, ya habis di Qum besok ini ke Najaf, ya ke Kufah, habis Kufah ke Najaf, Najaf rutenya ke Karbala, habis Karbala langsung ke Mashhad. Itu yang nyambut, masya Allah, ya bisa dilihat di media-media orang-orang Najaf. Saya dengar kabar sekarang ini polisi-polisi udah pada keluar ini untuk untuk keamanan, ya mereka pada keluar mengkondisikan supaya nanti jasad Syahid Al-Imam itu beserta pelayatnya, peziarahnya itu memang benar-benar aman. Pasti mereka sudah mengadakan rapat bagaimana supaya ini aman dan terkendali. Dan itu nggak mudah. Terus penyiapan menyambut tamu-tamu di Qum ini, alhamdulillah pelajar-pelajar Iran mendirikan posko untuk orang-orang yang datang untuk melayat, untuk mengantar, memberikan penghormatan terakhir kepada Syahid Imam Ali Khamenei. Tetapi Imam yang seingat saya begini, bahwa siapapun itu yang namanya manusia, kalau ditindas harus dibela. Ditindas secara tidak benar, orang yang tidak berdosa diperlakukan dengan aniaya, dengan zalim, jelas itu tidak harus dibela. Kata Imam bahwa kerusakan itu memenuhi syarat kalau korban yang nggak bersalah ini dengan pelakunya ada saksi, saksinya diam. Kalau saksinya diam melihat kezaliman, ada pelaku dan korban di situ, ada saksi diam tidak menyuarakan pembelaan, tidak menyuarakan keadilan,
Nah, disitulah kerusakan di muka bumi dan tidak dibiarkan oleh seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Imam Syahid Ayatullah Sayyid Ali Al-Khamenei. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Walakum minkum sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad.